Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali di channel Kobi TV. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan proses perawatan murai batu yang kita tangkap kemarin. Jadi murai batu ini setara dengan murai batu hutan. Kenapa? Karena murai batu ini dari kecil hingga dewasa itu di kandang aviari, ya. Jadi bukan karena aviarinya, tapi karena mereka ini tidak makan fur dari kecilnya, ya. Jadi dari kecil tuh full jangkrik, kroto dan pakan-pakan lainnya, ya, makan alami, ya. Nah sekarang sudah sekitar 3 atau 4 hari di kandang ini. Karena hari ini baru sempat buat videonya, jadi kita akan melanjutkan. Dan mungkin teman-teman yang menunggu, wah gimana nih kelanjutannya, apakah mati, apakah selamat. Nah, ya alhamdulillah dalam 4 hari ini mereka masih aman dan bisa terlihat di sini kotorannya masih campur, ya. Nah campur, masih ada yang putih, ada yang hijau juga itu di bawah, ya. Nah itu menandakan murai batu ini masih belum dominan ke furnya. Ya wajar, karena apa? Karena pada saat kemarin itu saya fokuskan ke adaptasinya dulu, ya, bukan ke ngepurnya dulu, ya. Jadi pakan tetap saya kasih pur campur dengan kroto. Nah itu untuk mengimbangi nutrisinya, ya. Takutnya dia belum makan fur dan dia masih mau makannya jangkrik, ya, masih karena kondisi masih stres. Jadi ya bertahap. Nah kemarin itu krotonya bisa kita katakan sekitar saya kasih itu 60%-an, ya. Nah, di atas 50%. Nah sekarang udah agak saya kurangin. Nah bisa kita lihat di sini cara pemberian pakannya gampang sekali, ya teman-teman. Ya, tahu nggak perlu dipraktekkan, tapi dari sini mungkin teman-teman udah paham caranya bagaimana. Ya, caranya teman-teman siapkan kroto secukupnya, ya, dikit aja, 1 sendok atau 2 sendok makan. Kemudian teman-teman masukin ke dalam sini, barulah taruh juga fur sekitar 4 sendok makan, ya, atau 5, minimal 3 sendok. Barulah nanti diaduk-aduk dulu. Setelah diaduk-aduk disiram air, ya, jadi dilembabkan aja, nggak usah digenang. Maksudnya itu nggak harus di purnya tenggelam, tapi dibenam, di ini kan aja, apa namanya, dipercik-percik aja gitu, nah, supaya purnya lembab. Nah perlu diketahui teman-teman sekalian, banyak juga kesalahan pada saat mengajari makan fur itu, jangan kondisi kering, ya. Furnya itu kalau bisa basah dulu, ya. Fungsinya apa? Nah supaya pur ini gampang menyatu dengan kroto, ya, terserap dengan krotonya. Dan kemudian biasanya kalau dia basah, ya, atau lembab itu dia gampang lengket, ya, ataupun percikan-percikannya, debu-debu si pur ini bakal menempel di krotonya. Jadi sedikit banyaknya itu akan termakan juga dengan si murai batu. Walaupun murai batu fokusnya mencari krotonya dulu, ya, pasti ada aja yang kemakan. Nah setelah itu beberapa hari, kalau misalkan dirasa aman, murai batu udah adaptasi dan bisa bertahan hidup dengan pakan yang kita kasih, barulah kita bertahap untuk ngajarin makan fur, yaitu dikurangi porsi jangkriknya, ya. Setelah itu nanti kurangi terus sampai 0, tapi furnya masih basah, ya. Ingat, selalu diingat ini, furnya harus basah dulu. Nah setelah itu nanti kurangi selanjutnya, ya, atau 1 hari atau 2 hari setelah dia makan fur total. Nah itu kurangi kelembapan purnya, ya. Jadi purnya itu jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering juga. Nah setelah itu kalau udah mulai aman dan sebagainya, barulah teman-teman bisa lepas dengan fur total, ya. Ini kita kasih lagi, kita kembalikan. Nah kemudian bentar, ya. Nah ini saya taruh agak jauh dulu dari
manusia, makanya ini masih agak liar ya. Fungsinya apa? Supaya tidak stres terlebih dahulu. Jadi intinya biar dia terbiasa dulu dengan wilayah. Nah, setelah terbiasa dengan wilayahnya, barulah kita biasakan dengan manusia ya. Nah, nanti makin dekat ini kandangnya ke tempat orang jalan gitu ya, atau tempat orang yang ramai. Nah, sekarang biar dulu ya. Karena apa? Karena sering kejadian murai batu itu mati karena stres ya. Jadi bukan hanya karena pakan, tapi karena stres juga. Nah, itulah yang perlu teman-teman pegang. Yang pertama, jangan sampai dia stres dulu. Kemudian yang kedua, jangan dipaksa makan fur dulu, karena bisa saja dia tidak paham dan dia tidak tahu aroma fur dan fur itu makanan atau bukan ya. Nah, makanya tahapan-tahapannya tadi harus dilakukan ya. Nah, setelah itu barulah nanti kalau misalkan dia udah lincah dan lincah dalam artian sudah hafal dengan fur ya. Nah, barulah kita tahap adaptasinya ya. Itu teman-teman sekalian. Nah, kalau membuat jinaknya itu gampang aja sebenarnya ya teman-teman. Bagaimana caranya ya, teman-teman buat aja lapar murai batu ini ya. Buat lapar, misalkan pagi nggak usah dikasih makan dulu, nah nanti siang baru dikasih makan. Tapi dengan catatan kondisi murai batu sehat ya. Tapi kalau murai batunya sakit atau kurang tidak baik ya, saya sarankan nggak usah dulu digunakan hal tersebut ya. Nah, itu karena banyak juga tuh yang mati gara-gara kita tidak tahu kondisi murai batu. Nah, jadi yang penting sehatnya dulu ya. Tuh. Nih betina tidak makan fur dan trotol juga tidak makan fur, udah mulai mutasi yang betina trotolnya. Nah, jadi pentingnya murai batu kita itu makan fur, karena ya kondisi seperti ini nih. Apalagi kalau kita sibuk tidak sempat ngajarin fur, kan kita ribet ya. Jadi kalau misalkan dia sudah makan fur sendiri, insya Allah jadi aman dan tenang kita untuk merawatnya. Nah, jadi itulah teman-teman sekalian hal yang perlu teman-teman ketahui. Dan juga kenapa ini trotol betina ini dan betina ya, siapa yang bisa saya tangkap, yang pastinya untuk adaptasi dengan manusia dengan lebih gampang, dan juga untuk penjodohannya lebih gampang juga ya. Kalau di kandang besar seperti itu dia agak sulit berjodoh ya, karena mungkin jarang ketemu dengan murai batu secara langsung ya, karena dia jauh-jauhan aja ya. Jadi pintar mengelak dia kalau di kandang itu. Tapi kalau di kandang seperti ini dia langsung bertemu, bertatapan. Nah, makanya penjodohannya jadi lebih gampang. Itulah fungsinya saya lakukan penangkapan murai batu ini ya. Tuh. Oke, jadi cukup sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.